Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Elementer, dan teman-teman kelompok 10. Pada kesempatan ini, saya Fitriah Nur Syafriani dari kelompok 10 selaku moderator pada sesi presentasi kali ini. Oke. Presentasi kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis pola mobilitas mahasiswa Universitas Negeri Malang di dalam kampus menggunakan matriks transisi yang disusun oleh kelompok 10. Kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Fitriah Nur Syafriani, saya sendiri dengan NIM 250311601716. Yang kedua, Lisa Andina Salma dengan NIM 250311600880. Dan yang ketiga, Renovandi Rifkiansyah dengan NIM 25031160 Maaf, 250311619124. Oke. Selanjutnya ada daftar isi dari presentasi kali ini. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya landasan teori. Selanjutnya metode penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir penutup. Oke. Yang pertama kita akan ke pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang akan dipresentasikan oleh Renovandi Rifkiansyah. Untuk presenter 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana latar belakang ini yaitu yang pertama mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus merupakan aktivitas rutin yang bentuk pola perpindahan antar fasilitas. Seperti ruang kuliah, perpustakaan, kantin, laboratorium, masjid, selasar, UM Mart, dan area organisasi mahasiswa. Tingginya intensitas perpindahan mahasiswa di Universitas Negeri Malang memengaruhi kepadatan fasilitas, efektivitas, tata ruang, dan kenyamanan proses belajar. Selama ini pola mobilitas mahasiswa belum banyak dianalisis secara matematis dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan rantai Markov melalui matriks transisi untuk menganalisis peluang perpindahan mahasiswa antar lokasi kampus. Setiap lokasi dipandang sebagai state, sedangkan perpindahan mahasiswa direpresentasikan dalam probabilitas transisi. Analisis ini diharapkan mampu menggambarkan pola perpindahan mahasiswa, memprediksi kecenderungan mobilitas, serta mendukung evaluasi dan perencanaan tata ruang kampus yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu
Bagaimana pola mobilitas mahasiswa Universitas Negeri Malang di dalam lingkungan kampus? Kedua, yaitu bagaimana menyusun matriks transisi berdasarkan perpindahan mahasiswa antar lokasi di lingkungan kampus. Yang ketiga, yaitu bagaimana analisis pola mobilitas mahasiswa menggunakan rantai Markov dan matriks transisi. Yang keempat, bagaimana distribusi kondisi stabil atau steady state mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus berdasarkan nilai Eigen dan faktor Eigen. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari makalah ini yaitu satu, mengetahui pola mobilitas mahasiswa Universitas Negeri Malang di lingkungan kampus. Kedua, yaitu menyusun matriks transisi berdasarkan data perpindahan mahasiswa antar lokasi di kampus. Yang ketiga, yaitu menganalisis pola mobilitas menggunakan rantai Markov dan matriks transisi. Yang keempat, yaitu menentukan distribusi kondisi stabil atau steady state mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus berdasarkan nilai Eigen dan vektor Eigen. Adapun manfaat sebagai berikut: memberikan wawasan mengenai penerapan konsep matriks transisi dan rantai Markov dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pola mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus. Menyajikan deskripsi mengenai pola perpindahan mahasiswa antar fasilitas kampus yang dapat dimanfaatkan sumber informasi dalam memahami aktivitas mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus. Menjadi rujukan bagi pengetahuan yang berkaitan dengan analisis mobilitas, penggunaan matriks transisi, serta penerapan rantai Markov berbagai kajian yang relevan. Dapat mengembangkan penerapan konsep matematika, khususnya dalam bidang aljabar linear dan probabilitas terhadap permasalahan nyata yang terdapat di lingkungan pendidikan. Memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan fasilitas serta penanganan ruang kampus guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan kepada berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke landasan teori yang akan dilanjutkan presenter 2 yaitu Lisa Andina. Untuk Lisa Andina dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, next, boleh lanjut. Mengenai landasan teori, yang pertama ada mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, mobilitas mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari satu lokasi ke lokasi lain di lingkungan kampus, baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, perpindahan ini tuh terjadi secara rutin, misalnya dari ruang kuliah ke perpustakaan, dari laboratorium ke kantin, atau area organisasi mahasiswa ke kantin mungkin. Nah, pola mobilitas mahasiswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jadwal kuliah, lokasi fasilitas kampus, kenyamanan lingkungan, dan kebutuhan sosial mahasiswa. Karena itu, perpindahan mahasiswa tidak terjadi secara acak tetapi membentuk pola tertentu. Nah, mobilitas mahasiswa juga memengaruhi penggunaan fasilitas kampus. Jika perpindahan terlalu tinggi pada area tertentu, maka dapat menyebabkan kepadatan dan menurunkan kenyamanan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis pola mobilitas agar pengelolaan fasilitas kampus menjadi lebih efektif. Lalu selanjutnya ada rantai Markov. Rantai Markov adalah metode
probabilitas untuk menganalisis perpindahan antar state. Nah, ini adalah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan probabilitas tertentu. Nah, konsep utama rantai Markov adalah sifat memoryless, yaitu keadaan berikutnya hanya dipengaruhi oleh keadaan saat ini, bukan keadaan sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini, setiap lokasi di kampus dianggap sebagai state dalam sistem ini. Misalnya ruang kuliah, perpustakaan, kantin, dan laboratorium. Nah, peluang perpindahan mahasiswa dari satu lokasi ke lokasi lain dinyatakan dalam probabilitas transisi. Metode ini digunakan untuk melihat kecenderungan perpindahan mahasiswa dan memprediksi pola perpindahan berikutnya. Nah, berikut probabilitas persamaan dasar untuk rantai Markov itu ada P X peluang XN plus 1 sama dengan J, di mana XN sama dengan I, lalu sama dengan PIJ. Artinya, peluang mahasiswa itu berpindah ke lokasi tertentu hanya bergantung pada lokasi mahasiswa saat ini. Lalu selanjutnya ada matriks transisi. Matriks transisi adalah bentuk matematis yang digunakan untuk menyusun probabilitas perpindahan antar state dalam rantai Markov. Nah, matriks transisi ini menunjukkan peluang perpindahan antar lokasi, di mana baris itu menunjukkan lokasi awal, sedangkan kolom menunjukkan lokasi tujuan. Nah, setiap elemen menunjukkan peluang perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, jumlah probabilitas pada setiap baris bernilai 1 karena seluruh kemungkinan perpindahan itu sudah diperhitungkan. Nah, matriks transisi ini digunakan untuk membantu mengetahui lokasi yang paling sering menjadi tujuan mahasiswa dan digunakan untuk memprediksi pola mobilitas pada periode berikutnya. Konsep ini tuh membantu analisis pola mobilitas secara kuantitatif dan sistematif. Next. Lalu yang keempat ada aljabar linear dalam matriks transisi. Nah, aljabar linear itu digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung analisis rantai Markov melalui operasi matriks dan vektor. Matriks digunakan untuk menyusun probabilitas perpindahan mahasiswa, sedangkan vektor digunakan untuk menunjukkan distribusi probabilitas mahasiswa pada suatu kondisi tertentu. Nah, operasi utama yang digunakan dalam perkalian matriks yakni Vn plus 1 sama dengan VNP. Nah, persamaan tersebut tuh menunjukkan bahwa distribusi probabilitas pada periode berikutnya diperoleh dari hasil perkalian vektor probabilitas sebelumnya dengan matriks transisi. Nah, melalui proses ini dapat diprediksi kecenderungan distribusi mahasiswa dalam jangka panjang secara lebih sistematis dan efisien. Nah, aljabar linear itu membuat data lebih sistematis dan efisien serta baik digunakan dalam berbagai bidang dan penelitian menurut Sianturi dan Shimamura 2025. Lalu yang kelima ada nilai agent dan vektor agent. Nah, nilai agent adalah skalar yang menunjukkan karakteristik matriks, sedangkan vektor agent adalah vektor yang arahannya tetap setelah transformasi. Nah, ini tuh merupakan konsep penting dalam aljabar linear yang digunakan untuk menentukan kondisi stabil suatu sistem. Nah, hubungan antara matriks, nilai agent, dan vektor agent dituliskan sebagai AX sama dengan lambda X. Nah, dalam rantai Markov, nilai agent yang paling penting adalah lambda sama dengan 1 karena berkaitan dengan kondisi stabil atau steady state. Pada penelitian ini, vektor agent digunakan untuk mengetahui lokasi yang memiliki kecenderungan keberadaan mahasiswa pada jangka panjang. Nah, dengan begitu, pihak kampus dapat mengetahui pusat aktivitas mahasiswa dan mengevaluasi pengelolaan fasilitas kampus secara lebih efektif dan objektif. Nah, vektor agent menunjukkan distribusi probabilitas jangka panjang dan lokasi dengan kecenderungan tertinggi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini kita menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.
Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada data numerik berupa perpindahan mahasiswa antar lokasi di lingkungan kampus yang kemudian dianalisis menggunakan konsep probabilitas, rantai Markov, dan matriks transisi. Nah, penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Malang, khususnya pada beberapa fasilitas yang sering digunakan mahasiswa dalam aktivitas akademik maupun non-akademik seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantin, masjid, selasar, area organisasi mahasiswa, dan UMR. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2026-2027. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif Universitas Negeri Malang. Data yang dikumpulkan meliputi lokasi asal mahasiswa, lokasi tujuan perpindahan, serta frekuensi perpindahan antar lokasi di lingkungan kampus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi yang paling sering dikunjungi mahasiswa serta urutan perpindahan. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi yang paling sering dikunjungi mahasiswa serta urutan perpindahan mahasiswa selama berada di lingkungan kampus. Nah, instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan konsep rantai Markov dan matriks transisi. Instrumen ini dirancang untuk memperoleh data perpindahan mahasiswa secara terstruktur sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif. Teknik analisis data ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengelompokkan data perpindahan mahasiswa berdasarkan lokasi asal dan lokasi tujuan. Tahap kedua adalah menghitung frekuensi perpindahan mahasiswa antar lokasi. Tahap ketiga yaitu menentukan probabilitas transisi berdasarkan frekuensi perpindahan yang diperoleh. Tahap keempat adalah menyusun matriks transisi yang menggambarkan peluang perpindahan mahasiswa dari satu lokasi menuju lokasi lainnya. Tahap kelima yaitu dilakukannya analisis rantai Markov untuk mengetahui kecenderungan pola mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus. Dan tahap terakhir yaitu menentukan kondisi steady state menggunakan nilai agent dan faktor agent guna mengetahui kecenderungan keberadaan mahasiswa pada setiap lokasi dalam jangka panjang. Nah, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah responden yang masih terbatas, ketergantungan pada subjektivitas jawaban responden, serta penggunaan model matriks transisi yang masih sederhana. Meskipun demikian, penelitian ini tetap mampu memberikan gambaran pola mobilitas mahasiswa secara kuantitatif dan sistematis. Oke, selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya, yakni Lisa Andina. Untuk Lisa Andina dipersilahkan. Oke, baik. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil dan pembahasan. Nah, penelitian ini tuh dilakukan dengan menggunakan data hasil penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang. Nah, diperoleh sebanyak 42 mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi. Nah, data yang dikumpulkan tuh berupa lokasi tujuan yang paling sering dikunjungi mahasiswa setelah berada pada lokasi tertentu. Nah, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni ada ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantin, masjid, selasar, area organisasi mahasiswa, UMR, serta keluar kampus atau pulang. Next. Pola mobilitas mahasiswa Universitas Negeri Malang di dalam lingkungan kampus. Nah,
Sebanyak 78,6% mahasiswa menjadikan ruang kuliah sebagai lokasi pertama yang dikunjungi saat tiba di kampus. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan akademik memiliki peran dominan dalam membentuk pola mobilitas mahasiswa di lingkungan UM. Setelah kegiatan perkuliahan selesai, arah perpindahan mahasiswa mulai menyebar menuju berbagai fasilitas pendukung di lingkungan kampus. Sebagian mahasiswa memilih menuju kantin untuk beristirahat dan melakukan interaksi sosial, sedangkan sebagian lainnya langsung meninggalkan area kampus untuk pulang. Data menunjukkan bahwa mahasiswa itu memilih ke kampus, yakni mahasiswa memilih keluar dari kampus setelah menyelesaikan aktivitas akademiknya. Selain itu, kantin itu memiliki pola mobilitas dua arah yang cukup kuat karena mahasiswa yang berada di kantin cenderung kembali menuju ruang kuliah atau melanjutkan aktivitas lain sebelum pulang. Nah, apabila ditinjau berdasarkan urutan perpindahan harian mahasiswanya, pola mobilitas di lingkungan Universitas Negeri Malang membentuk alur linear yang berubah mengikuti waktu aktivitas. Misal pada pagi hari, yakni ditemukan perpindahan mahasiswa masih berpusat pada fasilitas akademik seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, dan kantin. Memasuki waktu siang, pola pergerakan mahasiswa mulai menjadi lebih menyebar dan bersifat fungsional sesuai kebutuhan aktivitas harian. Peningkatan jumlah kunjungan ke masjid pada umumnya urutan perpindahan menunjukkan adanya aktivitas istirahat dan ibadah yang mempengaruhi pola mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, perubahan waktu aktivitas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap arah perpindahan mahasiswa di lingkungan kampus. Setelah dari masjid, biasanya itu menjelang sore hingga akhir aktivitas harian, pola mobilitas mahasiswa itu mulai bergeser menuju fasilitas non-akademik, yakni seperti area organisasi Ormawa. Area organisasi mahasiswa dan masjid seringkali menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi mahasiswa sebelum meninggalkan lingkungan kampus. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan mahasiswa mengakhiri aktivitas hariannya pada lokasi tertentu sebelum benar-benar pulang. Secara keseluruhan, pola mobilitas mahasiswa Universitas Negeri Malang dapat dikategorikan sebagai pola linear sentris. Karena perpindahan mahasiswa selalu diawali dari pusat kegiatan akademik, kemudian bergerak menuju fasilitas pendukung sesuai kebutuhan, dan diakhiri pada area non-akademik sebelum meninggalkan kampus. Next. Next. Oke, lalu selanjutnya matriks asal tujuan. Nah, penyusunan matriks transisi berdasarkan perpindahan mahasiswa antar lokasi di lingkungan kampus. Matriks asal tujuan itu digunakan untuk merepresentasikan perpindahan mahasiswa. Tahapan menyusun matriks ini sendiri, yakni dalam penelitian ini kelompok kami menentukan wilayah kampus berdasarkan fungsi aktivitas tertentu, yakni dari ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantin, masjid, selasar, ormawa, UM Mart, lalu yang terakhir adalah keluar kampus. Nah, lalu setelah data diperoleh, tahap selanjutnya adalah menyusun matriks asal tujuan. Matriks berbentuk tabel 2 dimensi, menunjukkan hubungan antara lokasi asal, yakni dan lokasi tujuan, yakni kolomnya. Lalu didapatkan frekuensinya seperti pada matriks tersebut. Setiap elemen matriks menunjukkan jumlah perpindahan dari lokasi ke asal tujuan. Nah, data mat menjadi dasar dalam perhitungan probabilitas transisi. Nah, menghitung probabilitas transisi sendiri menggunakan rumus PIJ sama dengan NIJ per sigma dari J sama dengan 1 ke K, di mana NIJ. Nah, keterangannya yaitu PIJ sama dengan probabilitas perpindahan dari lokasi I ke lokasi J, NIJ jumlah perpindahan dari lokasi I ke lokasi J, yang K yakni jumlah lokasi yang diamati. Nah, total responden yang kami dapat dalam penelitian ini berjumlah 42 mahasiswa.
Sekian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter Renovandi. Untuk Renovandi dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan dari Lisa. Probabilitas transisi. Probabilitas transisi dihitung dari frekuensi perpindahan mahasiswa. Rumus yang digunakan dalam probabilitas transisi yaitu PIJ sama dengan NIJ per sigma K J sama dengan 1 NIJ. Seperti yang tertera pada matriks, kalau matriks di kiri, dapat diketahui bahwa probabilitas terbesar dari ruang kuliah menuju keluar kampus sebesar 0,357. Selanjutnya disusul dengan dari area organisasi menuju keluar kampus sebesar 0,738. Dari sini diketahui bahwa state keluar kampus memiliki probabilitas menuju dirinya sendiri sebesar 1,000. Jadi, mahasiswa Universitas Negeri Malang lebih cenderung keluar kampus atau pulang setelah melakukan kegiatan perkuliahan ataupun di area organisasi. Next. Selanjutnya ada analisis mobilitas akademik. Mobilitas akademik meliputi ruang kuliah, perpustakaan, dan laboratorium. Ruang kuliah menjadi pusat utama mobilitas akademik mahasiswa. Tentunya, mahasiswa tujuan utama dalam kuliah yaitu di ruang kuliah. Selain itu, perpindahan dari kantin menuju ruang kuliah sebesar 0,333. Disusul dengan perpindahan dari laboratorium menuju kantin sebesar 0,214. Selanjutnya ada perpustakaan memiliki hubungan kuat dengan masjid sebesar 0,286. Mobilitas akademik menunjukkan keterkaitan antara ruang belajar dan fasilitas pendukung. Jadi, kantin merupakan tujuan kedua setelah mahasiswa melakukan perkuliahan ataupun praktikum di laboratorium. Dan perpustakaan menjadi pusat akademik setelah ruang kuliah. Next. Selanjutnya ada analisis mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada beberapa tempat, yaitu ada kantin, selasar, selanjutnya ada masjid dan perpustakaan juga. Kantin dan selasar menjadi pusat interaksi sosial mahasiswa. Selasar berfungsi sebagai penghubung antar gedung kampus.
perpindahan dari selasar menuju area organisasi sebesar 0,119. Selanjutnya ada perpindahan dari kantin menuju masjid sebesar 0,143. Mobilitas sosial menunjukkan hubungan antara aktivitas sosial, spiritual, dan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan tentang analisis mobilitas menuju pulang. Nah, sebagian besar state menuju pulang memiliki probabilitas tinggi menuju keluar kampus. Nah, area organisasi mahasiswa memiliki probabilitas tertinggi menuju pulang sebesar 0,738. Masjid menjadi probabilitas menuju pulang sebesar 0,619, laboratorium dan UMAT memiliki probabilitas menuju pulang sebesar 0,452. Nah, state keluar kampus merupakan absorbing state dalam rantai Markov, yaitu state yang cenderung oleh mahasiswa melakukan pergerakan. Nah, area organisasi mahasiswa memiliki probabilitas tertinggi menuju pulang sebesar 0,738. Nah, ini kan terbesar. Maka mahasiswa itu setelah kegiatan akademik itu biasanya ke area organisasi mahasiswa atau ormawa. Nah, setelah dari ormawa itu langsung menuju ke pulang. Gitu. Oke. Selanjutnya, distribusi steady state berdasarkan nilai agent dan faktor agent. Mengenai distribusi kondisi stabil ini, distribusi steady state digunakan untuk mengetahui kecenderungan keberadaan mahasiswa pada setiap lokasi dalam jangka panjang berdasarkan perpindahan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada penelitian ini, analisis steady state dilakukan menggunakan matriks transisi yang telah dinormalisasikan. Dalam proses analisis, state keluar kampus atau pulang tidak dimasukkan karena state tersebut merupakan absorbing state, yaitu keadaan ketika proses perpindahan dianggap telah selesai. Nah, setelah matriks transisi tadi dinormalisasi, dilakukan pencarian nilai agent dan faktor agent dari matriks tersebut. Atau dilakukan perhitungan nilai agent dan faktor agent. Nah, nilai agent utama pada matriks stokastis adalah 1. Nah, distribusi steady state diperoleh dari persamaan Pi T sama dengan Pi. Nah, analisis steady state digunakan untuk melihat kecenderungan dominan mahasiswa melakukan pergerakan di lingkungan kampus. Selanjutnya ada hasil dari distribusi steady state. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh distribusi state sebagai berikut. Yang pertama itu ada ruang kuliah sebesar 0,247, yang kedua kantin sebesar 0,196, yang ketiga selasar sebesar 0,156, yang keempat masjid sebesar 0,143, yang kelima perpustakaan sebesar 0,109,
Selanjutnya area organisasi sebesar 0,063, selanjutnya UM-MAT sebesar 0,045, dan yang terakhir laboratorium sebesar 0,041. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung paling banyak berada di lingkungan kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas akademik tetap menjadi pusat utama mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus. Selain itu, kantin dan selasar juga memiliki probabilitas steady state yang cukup tinggi karena kedua lokasi tersebut berfungsi sebagai interaksi sosial dan area transisi antar fasilitas kampus. Sementara itu, laboratorium dan UM-MAT memiliki probabilitas steady state paling rendah karena penggunaannya lebih bersifat khusus dan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh mahasiswa. Dengan demikian, analisis steady state menggunakan nilai agent dan faktor agent berhasil menggambarkan kecenderungan penggunaan fasilitas kampus oleh mahasiswa secara matematis dalam jangka panjang. Oke, demikian pemaparan dari saya mengenai distribusi kondisi stabil dan atau steady state. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Oke, selanjutnya penutup. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mobilitas mahasiswa UM atau Universitas Negeri Malang didominasi oleh aktivitas akademik. Yang kedua, ruang kuliah menjadi pusat utama perpindahan mahasiswa. Yang ketiga, kantin, selasar, dan masjid memiliki peran penting dalam mobilitas sosial mahasiswa. Yang keempat, rantai Markov pada matriks yang keempat, rantai Markov dan matriks transisi efektif digunakan untuk menganalisis pola mobilitas. Dan yang kelima, distribusi steady state menunjukkan kecenderungan keberadaan mahasiswa dalam jangka panjang. Itulah kesimpulan dari presentasi kelompok 10 dan kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Oke. Baik, karena sesi presentasi sudah selesai, kita akhiri sesi presentasi ini. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi. Semoga materi yang disampaikan atau hasil penelitian yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Dengan demikian, presentasi dari kelompok 10 kami akhiri. Mohon maaf, saya selaku moderator, mohon maaf apabila salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.